Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Oktaviana Sari dari kelas Tadris Matematika 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Topik yang akan saya bahas adalah terkait fungsi dalam mapel. Baik, sebelum saya membahas terkait fungsi atau pemetaan menggunakan aplikasi Maple, saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi fungsi atau pemetaan. Dalam matematika, suatu fungsi atau pemetaan didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang dalam hal ini setiap anggota A direalisasikan dengan tepat satu anggota B. Apabila dinyatakan dalam bentuk notasi, misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu F.2 A besar tanda panah B besar. Seperti itu. Selanjutnya, subtopik bahasan yang akan saya bahas terkait tentang fungsi dalam aplikasi Maple, yaitu yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi menggunakan aplikasi Maple, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang evaluasi fungsi pada aplikasi Maple. Baik, selamat menyaksikan. Baik, saya telah membuka aplikasi Maple. Langsung saja kita mengeklik New Worksheet di sini. Topik bahasan yang pertama yaitu terkait pendefinisian fungsi pada aplikasi Maple. Semisal di sini saya memiliki sebuah fungsi yaitu f(x) sama dengan 3x plus 4, di mana fungsi tersebut memetakan dari bilangan real ke bilangan real juga. Lantas bagaimana cara kita untuk mendefinisikannya pada aplikasi Maple? Yaitu kita bisa mendefinisikannya dengan cara mengetikkan f(2) sama dengan kurung buka x kurung tutup tanda panah 3 dikali x ditambah 4, selanjutnya kita klik enter, maka diperoleh hasilnya di sini seperti ini. Selanjutnya, adapun cara untuk kita mengingat bagaimana penulisan fungsi pada aplikasi Maple secara umum, yaitu menggunakan sintaks secara umum seperti ini. Nama fungsi titik 2 sama dengan kurung buka variabel kurung tutup tanda panah operasi. Maksud di sini seperti apa? Seperti ini. Nama fungsi. Pada fungsi yang sebelumnya kita tuliskan tadi, nama fungsinya apa? Yaitu fungsinya adalah f. Selanjutnya di sini titik 2 sama dengan. Berikutnya ada variabel. Variabel pada fungsi yang sebelumnya tadi kita tuliskan adalah x. Selanjutnya ada tanda panah, kemudian operasi. Operasi pada fungsi yang kita tuliskan tadi adalah 3x ditambah 4. Seperti itu cara kita mengingat bagaimana kita mengetikkan sebuah fungsi pada aplikasi Maple. Selanjutnya saya memiliki beberapa contoh lainnya, yaitu di sini saya memiliki sebuah fungsi f(2) sama dengan kurung buka x kurung tutup tanda panah sama dengan operasinya yaitu 3 pangkat x ditambah pangkat kurung buka x dikurangi 1 kurung tutup. Selanjutnya kita klik enter untuk menemukan pendefinisian dari fungsi yang kita tuliskan, yaitu di sini seperti yang terlihat di tengah-tengah sini, maka kita peroleh pendefinisiannya.
Selanjutnya saya memiliki sebuah fungsi lagi, yaitu fungsi G titik 2 sama dengan, kita tuliskan variabelnya X, selanjutnya tanda panah, kita tuliskan operasinya yaitu X sin kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup dikurangi sin pangkat 2 kurung buka X kurung tutup. Selanjutnya kita klik enter seperti biasanya untuk menemukan pendefinisian fungsi yang kita tuliskan. Maka akan terlihat seperti yang ada pada layar. Di tengah ini merupakan hasilnya. Selanjutnya saya memiliki sebuah fungsi lagi, yaitu H titik 2 sama dengan variabelnya kita tuliskan X. Selanjutnya tanda panah, kita tuliskan operasinya yaitu 3x pangkat 2 ditambah len kurung buka x pangkat 2 ditambah 2 kurung tutup log kurung buka X kurung tutup. Selanjutnya kita klik enter untuk menemukan hasil pendefinisian fungsi tersebut seperti ini. Berikutnya saya memiliki satu fungsi lagi, yaitu fungsi J titik 2 sama titik 2 sama dengan variabelnya kita tuliskan x, y tanda panah, kita tuliskan pengoperasiannya. Operasinya yaitu di sini ada 2 log kali sin, kurung buka sin pangkat 2 kurung buka X min 5 kurung tutup dikurangi sin H kurung buka X Y kurung tutup. Selanjutnya kita klik enter untuk menemukan pendefinisian dari fungsi tersebut. Maka dituliskan seperti ini. Selanjutnya kita ke topik pembahasan yang kedua, yaitu terkait evaluasi fungsi dalam Maple. Di sini, ternyata Maple dapat mendukung proses evaluasi fungsi atau mencari nilai dari suatu fungsi tersebut. Di sini misalnya, saya memiliki suatu fungsi ya, yaitu fungsinya adalah f titik 2 sama dengan variabelnya x, tanda panah kita tuliskan operasinya yaitu x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1. Selanjutnya kita klik enter untuk menuliskan atau mendefinisikan fungsi seperti tadi ya. Selanjutnya untuk mencari nilainya atau untuk mengevaluasi fungsi yaitu dengan menuliskan f. Misal saya ingin mencari nilai dari f1, fungsi 1. Kita substitusikan nilai variabelnya dengan 1. Maka kita klik enter, kita peroleh 3. Apakah benar? Kita coba substitusikan nilai 1 ini pada fungsi di sini, yaitu fungsinya di sini adalah x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 3 kali 1 adalah 3 dikurangi 1.
1 ditambah 3 sama dengan 4, selanjutnya dikurangi 1 adalah benar 3 ya, seperti itu. Selanjutnya saya memiliki beberapa contoh lainnya. Di sini saya menuliskan sebuah fungsi lagi, yaitu fungsi f titik 2 sama dengan kurung buka, kita tuliskan variabelnya adalah x, kurung tutup, tanda panah, selanjutnya kita tuliskan operasinya yaitu 2x dikurangi 3, kita klik enter, maka terdapat pendefinisian dari fungsi tersebut. Selanjutnya kita ingin mencari nilai dari f3-nya. Kita tuliskan F3, selanjutnya kita klik enter, maka kita menemukan hasilnya 3. Begitupun ketika kita operasikannya secara manual, maka hasilnya pun benar 3. Berikutnya saya memiliki contoh fungsi lagi, yaitu fungsi G titik 2 sama dengan variabelnya di sini saya tuliskan X. Selanjutnya tanda panah, kita tuliskan operasinya yaitu X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 4, kita klik enter, maka akan terdefinisi. Selanjutnya, kita ingin mencari nilai dari F5. F5, kita tuliskan F5, mohon maaf, G5 maksud saya, G5, selanjutnya kita klik enter, maka diperoleh hasilnya 14. Begitupun ketika kita substitusikan pada fungsinya, memang benar hasilnya 14. Seperti itu. Selanjutnya saya memiliki contoh fungsi lagi, yaitu fungsi f titik 2 sama dengan saya tuliskan variabelnya adalah x, kemudian tanda panah, selanjutnya operasinya adalah pitch width kurung buka X lebih besar sama dengan lebih besar 1, X dikurangi 2, X kurang dari sama dengan 1, negatif X ditambah 3 kurung tutup, selanjutnya kita klik enter untuk mendefinisikan fungsi yang telah kita tuliskan, kemudian kita disuruh untuk mencari F0-nya, misalnya fungsi 0-nya berapa, kita tuliskan F0, kemudian kita klik enter, maka akan diperoleh hasilnya 3, seperti itu. Selanjutnya saya memiliki contoh fungsi lainnya, yaitu fungsi f titik 2 sama dengan variabelnya x, y kurung tutup, kemudian tanda panah, selanjutnya operasinya adalah cos dalam kurung x ditambah 2 sin dalam kurung x ditambah Y, selanjutnya klik enter untuk mendefinisikan fungsi yang telah kita tuliskan, kemudian kita ingin mencari nilai dari fungsi tersebut jika kita substitusikan nilai X-nya, yaitu F-nya kita tulis X-nya adalah 2,3, kemudian nilai Y-nya kita substitusikan 1, kita klik enter, maka akan diperoleh hasilnya negatif 0,9817674095, seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa terkadang itu terdapat beberapa kasus evaluasi fungsi mapel dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya itu terkadang tidak memberikan hasil seperti yang kita harapkan. Atau hasilnya itu masih tampilan dalam bentuk simbolik. Sebagai gambaran,
Misalnya saya memiliki sebuah fungsi, yaitu f(x) sama dengan sin x ditambah dengan cos x, dan ingin saya evaluasi dengan nilainya x sama dengan 2. Berikut jika saya tuliskan di sini adalah fungsi f titik 2 sama dengan variabelnya adalah x, kemudian tanda panah, dan tanda panah operasinya adalah sin x ditambah cos x. Selanjutnya saya enter untuk mendefinisikannya, kemudian saya ingin mencari nilai dari F2-nya atau ingin mengevaluasi dengan X-nya sama dengan 2, maka akan diperoleh hasilnya di sini adalah sin 2 dan sin 2 plus cos 2. Maka hasilnya di sini kan masih berupa simbolik. Tidak dihitung masing-masing secara numerik. Sehingga nilai dari F2 itu yang masih berbentuk simbolik muncul karena nilai X bukan dalam bentuk floating point. Lantas untuk menyatakan nilai X dalam floating point itu caranya seperti apa? Yaitu dengan menambahkan digit desimal pada nilai X yang akan dievaluasi. Yaitu seperti ini, F huruf buka 2,0 dan menambahkan desimal, kemudian kita klik enter. Maka akan diperoleh hasil secara numerik. Selain cara yang tadi, ada pun cara lainnya untuk memecahkan kasus atau menghindari kasus ini terjadi, yaitu dengan menuliskan F2-nya, kita yang ingin kita evaluasi, kemudian kita klik enter, maka akan diperoleh hasilnya sama seperti yang tadi ya, 0,49315055903. Seperti itu. Selanjutnya adalah tingkat presesi atau digit. Hasil perhitungan dalam Maple sebenarnya dapat kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Secara default, Maple akan menampilkan hasil perhitungannya dalam 10 digit presesi. Hal ini tampak pada fungsi yang saya tuliskan pada persamaan 15 di sini, yaitu saya tuliskan fungsinya adalah f(2) sama dengan x, y, di mana operasinya adalah cos x ditambah 2 sin x plus y. Dengan saya evaluasi nilainya adalah 2,3,1. Di sini menghasilkan hasil yaitu negatif 0,9817674095. Terlihat dari hasil tersebut terdapat 10 digit presesi di belakang koma. Sebenarnya hal itu dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita. Ingin memunculkan berapa digit presesi di belakang koma. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menuliskan digit titik 2 sama dengan bilangan asli atau nilai angka yang ingin kita munculkan sebagai digit presesi di belakang koma. Yang mana tulisan digit titik 2 sama dengan bilangan asli tersebut kita tuliskan sebelum kita menuliskan fungsi dan mengevaluasi fungsi tersebut. Seperti ini contohnya. Misal saya di sini punya contoh, saya ingin memunculkan digit dari soal tadi hanya 7 digit di belakang koma. Di sini saya menuliskan digit titik 2 sama dengan 7, kemudian saya klik enter. Selanjutnya kita tuliskan fungsinya, yaitu f(2) sama dengan variabelnya adalah x, y, dengan operasinya adalah cos x ditambah 2 sin x plus
Y. Kemudian saya klik enter untuk mendefinisikan fungsi yang saya tuliskan. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan penulisan, yaitu f titik 2 sama dengan x, y. Seperti itu, saya klik enter lagi. Nah, maka definisi dari fungsi tersebut seperti ini. Kemudian saya evaluasi nilainya dengan f 2,3,1. Dan saya klik enter, maka di sini muncul hasil dari evaluasi fungsi tersebut, yaitu negatif 0,981764. Terlihat bahwa digit di belakang koma terdapat 7 angka sesuai dengan yang saya inginkan. Seperti itu. Selanjutnya saya memiliki contoh yang lain, yaitu di sini saya ingin memunculkan digitnya sebanyak 6. Maka saya tuliskan digits titik 2 sama dengan 6, kemudian saya klik enter. Selanjutnya saya tuliskan fungsinya adalah g titik 2 sama dengan variabelnya x, operasinya adalah sin 5x. Saya klik enter untuk mendefinisikan fungsi yang saya tuliskan. Kemudian saya ingin mengevaluasi nilai dari fungsi tersebut, yaitu dengan g 4,2. Selanjutnya saya klik enter untuk memperoleh hasil dari evaluasi tersebut. Maka terlihat pada layar di sini bahwa terdapat 6 angka atau 6 digit presesi di belakang koma. Selanjutnya saya memiliki contoh lainnya, yaitu saya ingin memunculkan digitnya sebanyak 6, maka saya sebanyak 4, mohon maaf. Maka saya tuliskan digits titik 2 sama dengan 4. Kemudian saya klik enter. Selanjutnya saya tuliskan fungsinya, yaitu h titik 2 sama dengan variabelnya adalah x. Kemudian operasinya adalah kosekan x, kosekan 2x dikurangi sin x. Kemudian saya klik enter untuk mendefinisikan fungsi yang saya tuliskan. Kemudian saya ingin mengevaluasi nilai dari fungsi tersebut, yaitu h 1,2. Kemudian saya klik enter, maka saya peroleh di sini hasilnya adalah 0,5480. Terlihat bahwa digit di belakang komanya terdapat 4 digit sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian saya memiliki contoh lainnya, yaitu saya ingin menuliskan digitnya sebanyak 5. Maka saya tuliskan digits titik 2 sama dengan 5, kemudian saya klik enter. Selanjutnya kita tuliskan fungsinya, yaitu p titik 2 sama dengan variabelnya di sini ada x, y. Selanjutnya operasinya adalah cos x ditambah y ditambah 3 sin x. Dan saya klik enter untuk mendefinisikan fungsi yang saya tuliskan. Kemudian saya evaluasi fungsi tersebut dengan nilai x-nya adalah 0,4 dan y-nya adalah 4. Kemudian saya klik enter, maka di sini muncul hasilnya seperti yang ada pada layar, bahwa angka di belakang koma terdapat 5 digit presesi sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian saya memiliki contoh lainnya. Di sini saya ingin memunculkan digitnya sebanyak 9. Maka saya tuliskan digit titik 2 sama dengan 9. Kemudian saya klik enter. Berikutnya adalah menuliskan fungsinya, yaitu fungsinya di sini saya punya fungsi hi titik 2 sama dengan variabelnya adalah x, y. Kemudian operasinya adalah sin x.
ditambah cos X ditambah Y. Saya klik enter untuk mendefinisikan fungsi yang saya tuliskan, kemudian saya ingin mengevaluasi nilai fungsi Y dengan 1,2,1 yang mengartikan nilai X-nya sebesar 1,2 dan nilai Y-nya sebesar 1. Kemudian saya klik enter, maka muncul di sini sesuai dengan yang saya harapkan bahwa angka di belakang koma terdapat 9 digit presesi, yaitu 34, 35, 37, 96, 9. Berikutnya saya memiliki contoh lainnya, saya ingin menuliskan digitnya sebanyak 8, maka saya tuliskan digits titik 2 sama dengan 8, kemudian saya klik enter. Berikutnya saya tuliskan fungsi yang ingin saya tuliskan. Di sini fungsinya adalah f titik 2 sama dengan variabelnya x, y. Kemudian operasinya adalah 2 sin X ditambah cos X ditambah Y. Saya klik enter untuk mendefinisikan fungsi yang saya tuliskan. Kemudian saya ingin mengevaluasi fungsi tersebut dengan nilai X-nya adalah 0,4, kemudian nilai Y-nya adalah 1. Berikutnya saya klik enter untuk memperoleh hasilnya, yaitu di sini terlihat bahwa angka di belakang koma terdapat 8 digit presesi sesuai dengan yang saya inginkan, yaitu 94880382. Mungkin itu yang dapat saya bahas pada video kali ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata dari saya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.